Selamat malam. Silakan duduk dengan nyaman dan bersiaplah untuk memulai perjalanan ke sudut-sudut terjauh alam semesta kita. Bayangkan sebuah bintang. Jaraknya begitu jauh sehingga cahayanya membutuhkan waktu hampir 1.500 tahun untuk mencapai kita. Seharusnya seperti jutaan bintang lainnya, bintang ini bersinar dengan cahaya yang stabil dan mudah diprediksi. Namun, bintang yang satu ini berperilaku berbeda. Ia menghilang. Kecerahannya turun drastis, secara tiba-tiba, kacau, dan dalam skala yang sangat besar. Seolah-olah ada sesuatu yang raksasa dan gelap secara berkala menghalanginya dari pandangan kita. Apa ini? Kesalahan data? Fenomena alam yang tidak dikenal? Atau sesuatu yang buatan? Malam ini, kita akan menuju bintang KIC 8462, 852. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan bintang Tabi. Saya jamin, di akhir pembahasan ini, Anda akan mengerti mengapa titik cahaya yang sangat jauh ini membuat seluruh komunitas ilmiah menahan napas dan serius membahas kemungkinan adanya megastruktur alien. Kisah ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi ini benar-benar terjadi. Saat ini juga. Mari kita selami misteri terbesar abad ke-21 ini. Untuk memahami semua keanehan yang terjadi, kita perlu mundur sejenak ke tahun 2009. Saat itulah NASA meluncurkan teleskop luar angkasa Kepler. Misinya sederhana, namun sangat ambisius. Mencari eksoplanet atau planet di luar tata surya kita. Kepler tidak dapat melihat planet-planet ini secara langsung. Sebagai gantinya, ia menggunakan metode transit. Bayangkan Anda sedang melihat sebuah bola lampu. Jika ada lalat kecil melintas di depannya, cahaya lampu itu akan meredup sedikit saja, hanya sebentar. Kepler melakukan hal yang sama, tetapi terhadap ratusan ribu bintang secara bersamaan. Selama bertahun-tahun, ia terus-menerus menatap bagian langit yang sama di rasi bintang Cygnus, angsa, mengukur fluktuasi terkecil dalam kecerahan bintang. Ketika sebuah planet melintas di depan bintangnya, planet itu akan menghalangi sebagian kecil cahayanya, dan teleskop akan merekam penurunan kecerahan yang bersifat periodik dan terprediksi ini. Ribuan dunia baru telah ditemukan dengan cara ini. Namun, Kepler mengumpulkan begitu banyak data sehingga para ilmuwan tidak sempat memproses semuanya. Oleh karena itu, diluncurkanlah proyek sains warga, Citizen Science, yang dinamakan Planet Hunters atau para pemburu planet. Siapapun dapat mengakses situs web tersebut, melihat grafik kecerahan bintang atau yang disebut kurva cahaya, dan membantu menemukan penurunan cahaya yang mungkin mengindikasikan adanya planet. Dan di antara ratusan ribu grafik yang biasa-biasa saja dan membosankan, para sukarelawan menemukan sesuatu yang mustahil. Mereka menemukan sebuah bintang yang kurva cahayanya tidak menyerupai apapun yang pernah terlihat sebelumnya. Itulah dia, bintang protagonis kita, bintang Tabi. Mari kita selami momen ketika malam biasa para relawan proyek pemburu planet berubah menjadi awal dari salah satu teka-teki astronomi terbesar di zaman modern. Bayangkan antarmuka perangkat lunak tersebut. Ribuan grafik berganti-ganti di depan Anda. Sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah tingkat kecerahan bintang. Sebagian besar grafik ini hanyalah garis lurus dengan sedikit gangguan kecil. Kadang-kadang muncul cekungan yang rapi dan simetris berbentuk huruf U yang berulang secara berkala. Ini adalah sinyal klasik dari sebuah planet yang melintas. Namun, grafik bintang KIC 8462-852 sangat berbeda. Grafiknya liar, kacau balau. Tampak penurunan kecerahan yang tidak rapi, asimetris, dan terjadi tanpa pola atau periodisitas sama sekali. Hal yang paling mencengangkan adalah kedalaman penurunan cahaya ini. Ketika sebuah planet seukuran Jupiter, raksasa terbesar di tata surya kita, melintas di depan bintang seukuran matahari, ia hanya menghalangi sekitar 1% cahayanya. Penurunan itu nyaris tak terlihat. Namun, kecerahan bintang Tabi anjlok hingga 15, dan dalam satu kasus, bahkan mencapai 22%. Agar Anda bisa membayangkan skalanya, untuk menghalangi 22% cahaya dari bintang sejenis matahari, objek tersebut harus 1000 kali lipat lebih besar dari Jupiter berdasarkan luas permukaannya. Ini jelas bukan planet, dan ini juga bukan bintang pendamping, karena keberadaannya pasti sudah mudah dideteksi dengan metode lain. Para relawan mulai mendiskusikan objek aneh ini di forum, menarik perhatian para astronom profesional.
Salah satu dari mereka adalah Tabetha Boyajian, seorang postdoc dari Universitas Yale. Bintang ini kemudian dinamai Bintang Tabby untuk menghormati dirinya. Awalnya, dia, seperti banyak orang lainnya, bersikap skeptis. Mereka menduga ini hanyalah kesalahan data atau artefak instrumen. Teleskop Kepler adalah perangkat yang sangat kompleks dan kegagalan fungsi sering terjadi. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data, kalibrasi ulang, dan analisis cara kerja teleskop itu sendiri, kesimpulannya cuma satu, data ini benar. Bintang itu benar-benar menunjukkan perilaku aneh tersebut. Ini bukan kesalahan, ini adalah kenyataan, dan kenyataan ini tidak sesuai dengan satupun model astrofisika yang sudah dikenal. Komunitas ilmiah mendapati diri mereka berada di jalan buntu. Sesuatu yang sangat besar, gelap, dan berbentuk tidak beraturan sedang mengorbit bintang yang jauh, dan tidak ada seorang pun yang punya sedikit pun gagasan tentang apa sebenarnya benda itu. Ini adalah awal dari penyelidikan yang panjang dan menarik. Setelah kejutan awal karena data yang terkonfirmasi mereda, para ilmuwan mulai mencari-cari penjelasan alamiah yang mungkin. Yang paling logis terpikirkan adalah hipotesis cakram protoplanet. Boleh jadi bintang Tabby ini adalah bintang yang sangat muda, masih diselimuti sisa-sisa gas dan debu pembentuk planet. Dalam cakram semacam ini, bisa saja terdapat gumpalan material padat yang, saat berotasi, menyebabkan penurunan kecerahan. Hipotesis ini terdengar masuk akal, tapi menyimpan satu masalah fatal. Bintang-bintang muda yang dikelilingi cakram debu seharusnya memancarkan radiasi inframerah yang sangat kuat. Debu menyerap cahaya bintang, memanas, dan kemudian memancarkan cahayanya sendiri pada gelombang yang lebih panjang. Ibarat aspal yang terjemur panas di siang hari, kita mungkin tidak melihat cahaya matahari yang diserapnya, tapi kita merasakan panas yang dipancarkannya. Para astronom mengarahkan teleskop inframerah seperti Spitzer dan Wise ke bintang Tabby dan hasilnya mereka tidak menemukan adanya kelebihan radiasi inframerah sama sekali. Bintang itu tampak benar-benar bersih di panjang gelombang tersebut. Ini berarti tidak ada jumlah debu hangat yang signifikan di sekitarnya. Dengan demikian, hipotesis cakram protoplanet muda langsung gugur. Baiklah. Bagaimana jika bukan cakram, melainkan konsekuensi dari bencana kosmik yang baru terjadi? Katakanlah, tabrakan antara dua planet. Peristiwa itu akan melontarkan awan puing dan debu yang masif ke orbit, yang kemudian menghalangi cahaya bintang. Gagasan ini juga cukup menarik. Ia dapat menjelaskan baik luasnya material yang menghalangi cahaya, maupun bentuknya yang tidak beraturan. Namun, di sini pula kita harus menelan kekecewaan. Menurut perhitungan, awan puing seperti itu tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi stabil. Gravitasi bintang dan tekanan radiasi cahayanya akan dengan cepat mencerai-beraikannya. Terlebih lagi, debu halus yang pasti terbentuk akibat tabrakan itu, lagi-lagi akan menciptakan kelebihan inframerah yang gagal kita amati. Untuk menjelaskan pengamatan Kepler yang berlangsung selama 4 tahun, dibutuhkan tabrakan yang luar biasa dahsyat dan baru terjadi, yang pasti menyisakan jejak yang jelas. Tapi jejak itu tidak ada. Setiap upaya untuk menemukan penjelasan alami yang sederhana selalu berbenturan dengan kontradiksi data yang tak terhindarkan. Misteri ini semakin dalam. Materi yang mengelilingi bintang itu ternyata dingin, yang menyingkirkan sebagian besar skenario debu. Namun material itu menempati area yang sangat luas. Para ilmuwan mulai kehabisan akal, dan tepat pada saat itulah, hipotesis yang paling berani dan paling provokatif di antara semuanya muncul ke permukaan. Saat model astrofisika standar mentok, seringkali kita perlu berpikir di luar kebiasaan. Inilah yang dilakukan oleh astronom Jason Wright dari Pennsylvania State University. Ia dan rekan-rekannya meninjau data dari teleskop Kepler dengan tujuan yang sangat berbeda. Mereka sedang mencari teknosignatur atau jejak aktivitas peradaban luar angkasa. Dan ketika mereka melihat kurva cahaya bintang Tabby, mereka menyadari bahwa itu sangat mirip dengan apa yang mungkin diharapkan dari sebuah megastruktur alien. Begitulah lahirnya teori paling terkenal yang terkait dengan bintang ini. Idenya adalah peradaban yang sangat maju, setelah mencapai tingkat teknologi tertentu, pasti akan menghadapi krisis energi. Kebutuhan energi mereka akan tumbuh secara eksponensial, dan energi dari planet asal mereka tidak akan mencukupi. Langkah logisnya adalah mulai memanfaatkan energi bintang mereka secara langsung.
Kembali pada tahun 1960-an, fisikawan Freeman Dyson mengajukan hipotesis bahwa peradaban semacam itu dapat membangun konstruksi raksasa di sekitar bintang mereka untuk menangkap sebagian besar radiasinya. Konstruksi itu bisa berupa bola padat yang dikenal sebagai bola Dyson, atau yang lebih realistis dari sudut pandang teknik, berupa sejumlah besar satelit dan kolektor individual yang mengorbit pada jalur yang berbeda yang disebut Dyson Swarm, kawanan Dyson. Kawanan seperti inilah yang terdiri dari ribuan panel raksasa yang mungkin bisa menjelaskan penurunan kecerahan aneh pada bintang Tebi. Struktur besar tunggal atau kelompok kolektor yang padat ketika melintas di depan bintang akan menciptakan penurunan cahaya yang sangat dalam dan asimetris itu. Sifat kacau dan tidak adanya periodisitas dijelaskan oleh dinamika orbit yang kompleks dari banyak objek tersebut. Hipotesis ini, meskipun terdengar fantastis, memiliki satu keuntungan penting. Ia secara elegan menjelaskan fitur-fitur utama kurva cahaya yang gagal dijelaskan oleh penjelasan alami. Jason Wright menerbitkan sebuah makalah yang dengan hati-hati menyarankan agar bintang Tabi dipertimbangkan sebagai kandidat untuk pencarian kecerdasan luar angkasa. Berita ini segera menimbulkan kegemparan besar. Judul utama surat kabar dan situs berita di seluruh dunia dipenuhi laporan tentang bintang alien. Kisah ini melampaui batas komunitas ilmiah dan berhasil memikat imajinasi jutaan orang. Ini adalah salah satu kasus langka di mana para ilmuwan serius secara terbuka membahas kemungkinan mendeteksi jejak aktivitas makhluk asing. Memang, gagasan mengenai megastruktur alien itu sangat memikat. Namun, dalam dunia sains, klaim yang paling luar biasa harus didukung oleh bukti yang paling kuat. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menguji ketahanan teori ini. Argumen utama yang menentangnya sama persis dengan argumen yang menentang hipotesis cakram protoplanet, minimnya radiasi inframerah. Berdasarkan hukum termodinamika, struktur apapun yang dibangun untuk mengumpulkan energi pasti tidak bisa menggunakan 100% energi tersebut. Sebagian darinya pasti akan hilang sebagai panas. Dyson Swarm raksasa yang menyerap hingga 20% cahaya bintang seharusnya memanas dan berubah menjadi sumber radiasi inframerah yang sangat kuat. Ia bahkan seharusnya bersinar dalam spektrum inframerah jauh lebih terang daripada bintang itu sendiri. Namun, seperti yang sudah kita ketahui, pengamatan tidak menunjukkan adanya hal tersebut. Ini adalah pukulan telak bagi teori tersebut. Para pendukung hipotesis ini mencoba mencari jalan keluar. Misalnya, mereka berteori bahwa peradaban tersebut mungkin telah menemukan cara-cara yang belum kita ketahui untuk menghilangkan panas berlebih, bahkan mungkin melanggar hukum fisika yang sudah mapan. Akan tetapi, upaya ini jelas telah menggeser diskusi dari ranah sains menuju fantasi belaka. Atau, mungkin megastruktur itu masih dalam tahap pembangunan, dan sebagian besar elemennya masih sangat dingin, sehingga tidak memancarkan panas. Namun, ini pun tidak sepenuhnya memecahkan masalah. Saat itulah Institut SETI, organisasi yang berfokus pada pencarian kecerdasan luar angkasa, turut ambil bagian. Jika memang ada peradaban maju di sekitar bintang Tabi, kemungkinan besar mereka akan menggunakan komunikasi radio. Para ilmuwan mengarahkan radioteleskop paling kuat, seperti teleskop Green Bank dan Allen Array, ke bintang tersebut dan mulai mendengarkan siaran, mencari sinyal buatan. Mereka memindai jutaan saluran radio, berharap menangkap sesuatu, entah itu pesan yang ditargetkan atau bahkan sekadar kebocoran dari siaran televisi lokal mereka. Hasilnya bisa ditebak, keheningan total. Tidak ada sinyal yang terdeteksi yang dapat dibedakan dari kebisingan kosmik alami. Tentu saja, ini tidak membuktikan bahwa peradaban itu tidak ada. Mereka mungkin menggunakan metode komunikasi lain, seperti laser, atau mereka memilih untuk diam. Namun, tidak adanya jejak panas maupun sinyal radio membuat hipotesis megastruktur menjadi sangat tidak mungkin. Hipotesis tersebut memang tetap menjadi ide yang indah dan merangsang imajinasi, tetapi data ilmiah jelas menentangnya. Investigasi harus kembali fokus pada pencarian penjelasan alami, betapapun eksotisnya penjelasan itu. Setelah perbincangan panas soal alien mulai mereda, para astronom kembali fokus pada ide-ide yang lebih membumi, meskipun skalanya tetap luar biasa. Salah satu hipotesis alami utama yang muncul adalah teori tentang gerombolan komet raksasa. Komet pada dasarnya adalah bola salju raksasa yang kotor, tersusun dari es, bebatuan, dan debu. Ketika komet-komet ini mendekati bintang, panasnya menyebabkan es menyublim,
menghasilkan awan gas dan debu masif di sekitarnya, disebut koma, serta ekornya yang khas. Poin pentingnya, komet dan ekornya sebagian besar terdiri dari material dingin yang tidak akan memancarkan banyak radiasi di spektrum inframerah. Ini merupakan solusi bagi masalah utama yang dihadapi oleh teori-teori sebelumnya. Jadi, bagaimana jika yang mengorbit bintang Tabi itu bukan hanya satu atau dua komet, melainkan gerombolan masif yang terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan? Jika kelompok komet sepadat ini melintas di antara kita dan bintang, hal itu pasti dapat menghalangi sebagian besar cahaya. Ditambah lagi, karena komet memiliki bentuk yang tidak beraturan dan diselimuti awan gas dan debu, ini sangat mungkin menjelaskan bentuk redupan kecerahan yang tampak asimetris dan kacau. Hipotesis yang diajukan oleh Tabeta Boyajian dan timnya dalam makalah ilmiah perdana mereka ini awalnya tampak sangat masuk akal. Sayangnya, ada beberapa tantangan serius yang menyertainya. Tantangan pertama adalah skala. Untuk menjelaskan penurunan kecerahan sebesar 22%, diperlukan gerombolan komet yang ukurannya benar-benar kolosal. Ini harus setara dengan seluruh awan Oort yang melintas melalui orbit, namun jauh lebih padat. Pertanyaannya, dari mana gerombolan sebesar itu berasal? Mungkin ada gangguan gravitasi dari bintang lain yang melintas di dekat sana, yang menendang sejumlah besar komet dari orbit jauh mereka dan mengirimkannya menuju pusat sistem bintang. Peristiwa semacam itu secara teori mungkin, tetapi pastilah kejadian yang sangat langka. Tantangan kedua adalah masalah sinkronisasi. Untuk menghasilkan satu peristiwa redup yang masif, semua komet tersebut harus bergerak dalam orbit elips yang sangat mirip dan tiba di bintang pada waktu yang hampir bersamaan. Mempertahankan kelompok sepadat ini dalam jangka waktu lama sangat sulit, sebab interaksi gravitasi pasti akan dengan cepat menyebarkannya ke berbagai lintasan yang berbeda. Terlepas dari semua kesulitan tersebut, hipotesis komet tetap menjadi salah satu yang paling populer selama beberapa waktu. Hipotesis ini dengan baik menjelaskan mengapa tidak ada panas berlebih dan mengapa redupannya berbentuk tidak beraturan. Meskipun membutuhkan serangkaian kebetulan yang sangat langka, kita tahu bahwa di ruang angkasa, hal-hal langka memang bisa terjadi. Para ilmuwan terus memantau bintang tersebut, berharap menemukan data baru yang pada akhirnya dapat membuktikan atau menyanggah teori yang tampak elegan, namun belum sepenuhnya meyakinkan ini. Di tengah perdebatan sengit para ilmuwan mengenai komet dan megastruktur, muncul data-data baru yang jauh lebih membingungkan. Astronom Bradley Schaeffer memutuskan untuk menyelidiki apakah bintang Tabi juga bertingkah aneh di masa lalu. Ia menelusuri arsip Observatorium Harvard, tempat penyimpanan pelat foto kaca yang merekam gambar langit sejak akhir abad ke-19. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti, menganalisis data non-digital yang sudah tua. Tapi apa yang ia temukan benar-benar mengejutkan semua pihak. Analisis tersebut menunjukkan bahwa selama 100 tahun terakhir, dari tahun 1890 hingga 1989, bintang Tabi kehilangan kecerahannya secara bertahap dan konsisten. Total penurunannya mencapai sekitar 20%. Ini adalah temuan yang benar-benar baru. Penurunan kecerahan yang singkat dan drastis seperti yang dicatat oleh teleskop Kepler adalah satu hal. Namun, memudarnya cahaya secara perlahan selama 1 abad adalah hal lain. Penemuan ini otomatis meruntuhkan hampir semua teori yang sudah ada. Gerombolan komet raksasa tidak mungkin menjelaskan perubahan yang begitu bertahap dan jangka panjang. Komet seharusnya telah melewati atau jatuh ke bintang itu, dan mustahil mereka terus-menerus berada di orbit selama 100 tahun, menghalangi cahaya sedikit demi sedikit. Hipotesis tabrakan planet juga tidak masuk akal. Karena puing-puingnya pasti sudah lama menyebar dan menghilang. Bahkan hipotesis megastruktur alien menghadapi kesulitan besar. Itu berarti kita harus berasumsi bahwa peradaban tersebut mulai membangun konstruksi masif 100 tahun yang lalu. Dan kita mengamati bagaimana mereka secara bertahap menutup bintang itu dengan panel baru. Kebetulan ini terasa terlalu dipaksakan. Penelitian Schaeffer memicu perdebatan panas di komunitas ilmiah. Beberapa kritikus berpendapat bahwa menganalisis pelat foto tua sangat rumit dan perubahan pada teleskop, emulsi, serta metode pemrosesan selama 100 tahun mungkin saja menciptakan efek pemudaran palsu. Namun, analisis digital yang lebih akurat dari teleskop lain di abad ke-21 kemudian mengonfirmasi bintang tersebut memang terus meredup. Di luar tren pemudaran yang berlangsung seabad itu,
Bintang Tabi juga kehilangan sekitar 3% kecerahannya selama 4 tahun pengamatan Kepler. Jadi, kini misterinya menjadi ganda. Kita memiliki penurunan kecerahan yang cepat, dalam dan kacau. Di sisi lain, kita juga memiliki pemudaran cahaya yang lambat dan nyaris linear yang berlangsung setidaknya selama 1 abad. Teori apapun yang berhasil harus mampu menjelaskan kedua fenomena ini secara simultan. Hal ini membuat tugas tersebut hampir mustahil dan memaksa para ilmuwan untuk mencari ide-ide yang lebih eksotis dan tidak konvensional. Dengan munculnya data mengenai peredupan jangka panjang atau sekuler, fokus para peneliti beralih ke debu, tetapi bukan debu yang mengelilingi bintang tersebut, melainkan debu yang berada di antara kita dan bintang itu. Ide debu antar bintang sebenarnya sudah muncul sejak awal, namun segera dikesampingkan. Mengapa? Karena awan debu antar bintang biasa tidak bisa menjelaskan penurunan kecerahan yang cepat dan tajam yang diamati oleh teleskop Kepler. Awan debu semacam itu akan sangat besar dan tipis, tersebar, sehingga jika melewatinya, bintang akan meredup dengan sangat lambat dan mulus. Namun, data baru memaksa para peneliti untuk kembali dan meninjau ulang ide ini. Bagaimana jika debunya tidak biasa? Bagaimana jika debu itu memiliki struktur yang kompleks dan menggumpal? Bayangkan bukan kabut yang seragam, melainkan sesuatu yang menyerupai keju Swiss atau spons, dengan gumpalan-gumpalan padat dan ruang kosong. Jika awan yang tidak homogen ini bergerak di ruang angkasa antara kita dan bintang Tabi, pergerakannya dapat menjelaskan kedua jenis peredupan. Peredupan yang lambat dan jangka panjang, itu adalah hasil dari pergeseran keseluruhan tata surya kita dan bintang Tabi secara bertahap memasuki bagian yang lebih padat dari awan tersebut. Sementara penurunan kecerahan yang cepat dan tajam itu disebabkan oleh gumpalan-gumpalan individu yang sangat padat dan kompak di dalam awan tersebut saat melintas di depan bintang. Hipotesis ini yang dikenal sebagai model debu antar bintang berstruktur gumpalan, Clumpy Interstellar Dust, secara elegan memecahkan banyak masalah. Model ini tidak memerlukan materi untuk berorbit di sekitar bintang itu sendiri, yang sekaligus meniadakan masalah kurangnya radiasi inframerah, karena debu di ruang antar bintang sangatlah dingin. Hipotesis ini juga dapat menjelaskan tren jangka panjang dan peristiwa jangka pendek. Namun, seperti semua teori lainnya, hipotesis ini juga memiliki kelemahan. Pertama, ini menuntut kebetulan yang sangat besar, di mana awan debu yang tidak biasa dan berstruktur kompleks seperti ini harus berada tepat di garis pandang kita menuju bintang ini. Kedua, kecepatan pergerakan awan semacam itu harus disesuaikan dengan sangat tepat agar sesuai dengan pola yang diamati. Ketiga, masih ada pertanyaan tentang sifat dasar debu itu sendiri. Debu antar bintang biasa terdiri dari partikel-partikel yang sangat halus, seukuran partikel asap. Debu semacam ini cenderung menyerap dan menyebarkan cahaya biru lebih kuat daripada cahaya merah. Ini berarti, saat bintang meredup, bintang itu seharusnya terlihat semakin merah. Fenomena ini dikenal sebagai pemerahan antar bintang, interstellar reddening, dan para astronom sangat akrab dengannya. Analisis awal terhadap warna bintang Tabi selama peredupan belum memberikan jawaban yang pasti, yang membuat hipotesis ini masih menggantung. Meskipun menjadi salah satu kandidat terbaik, ia masih membutuhkan bukti yang menentukan. Para teoretikus sibuk memeras otak, tapi para pengamat tidak tinggal diam. Setelah misi Kepler berakhir, bintang Tabi keluar dari jangkauan pengamatan satelit itu. Masa tenang pun tiba, dan ini membuat para astronom sangat cemas. Bagaimana jika bagian yang paling menarik justru sudah terlewatkan? Bagaimana jika kita kehilangan kesempatan untuk memecahkan misteri ini? Tabeta Boyajian dan rekan-rekannya tahu bahwa mereka tidak boleh mengabaikan objek ini. Mereka meluncurkan kampanye di platform crowdfunding Kickstarter untuk mengumpulkan dana agar bisa memantau bintang tersebut secara konstan menggunakan teleskop darat. Kampanye ini sukses besar, berhasil mengumpulkan lebih dari $100.000. Dana ini memungkinkan mereka untuk memesan waktu pengamatan pada jaringan teleskop global Las Cumbres Observatory. Dengan begitu, kapanpun bintang itu mulai meredup lagi, para astronom di seluruh dunia siap untuk segera mengarahkan instrumen mereka dan mempelajari peristiwa tersebut secara detail, dan penantian itu pun terbayar. Pada Mei 2017, setelah jeda hampir 2 tahun, bintang Tabi kembali berkedip-kedip. Penurunan kecerahan yang baru dan sangat dinantikan pun dimulai. Para astronom menamai peristiwa ini LC,
diambil dari singkatan LC atau Light Curve, kurva cahaya. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan berkesempatan mengamati peredupan ini secara waktu nyata, real time, menggunakan seluruh arsenal astronomi modern. Teleskop di seluruh dunia diarahkan ke satu titik di konstelasi Cygnus. Para ilmuwan tidak hanya mengukur kecerahan total, tetapi juga kecerahan dalam berbagai filter warna, biru, merah, dan inframerah. Dan pengamatan ini menghasilkan temuan kunci. Secara jelas terbukti bahwa bintang tersebut tidak meredup secara merata pada semua warna. Cahaya biru terhalang jauh lebih kuat daripada cahaya merah. Bintang itu benar-benar memerah selama peristiwa peredupan. Efek ini, seperti yang telah kita bahas, adalah ciri klasik dari keberadaan debu. Ini adalah penemuan yang sangat penting. Temuan ini hampir sepenuhnya menyingkirkan hipotesis tentang megastruktur alien. Benda padat dan buram, entah itu panel surya atau pesawat ruang angkasa, akan memblokir semua warna secara seragam. Komet yang sebagian besar terdiri dari es air juga tidak mungkin menghasilkan efek warna sekuat ini. Data tersebut jelas menunjukkan bahwa pelakunya adalah awan debu yang terdiri dari partikel-partikel berukuran kurang dari 1 mikron. Ini adalah langkah maju yang besar. Meskipun misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan, lingkaran tersangka telah menyempit secara drastis. Kini, pertanyaan utamanya bukan lagi apa ini, melainkan dari mana debu ini berasal dan mengapa perilakunya sangat aneh. Jadi, kita tahu ini adalah debu. Tapi debu jenis apa dan di mana lokasinya? Data baru mengenai fenomena pemerahan bintang selama peristiwa peredupan memungkinkan para ilmuwan tidak hanya mengonfirmasi sifat debu objek tersebut, tetapi juga menetapkan batasan-batasan tertentu. Fakta bahwa cahaya biru lebih kuat diblokir daripada cahaya merah menunjukkan bahwa partikel debu harus sangat kecil, diameternya kurang dari 1 mikron. Ini jauh lebih kecil daripada, katakanlah, butiran pasir. Ukurannya lebih mirip partikel asap atau jelaga. Selain itu, analisis bentuk kurva cahaya selama peristiwa LC dan peredupan selanjutnya menunjukkan bahwa awan debu tersebut tidak homogen. Ia memiliki struktur yang kompleks dan berserat. Ini memperkuat gagasan tentang sifat materi yang menutupi bintang sebagai sesuatu yang menggumpal atau tidak rata. Kini, gambaran yang lebih jelas muncul di hadapan kita. Di sekitar bintang Tabi atau pada garis pandang menuju bintang tersebut, terdapat awan besar dan tersebar jarang yang terdiri dari debu yang sangat halus, dengan struktur yang tidak seragam dan bercelah-celah. Model ini dinamakan debu sirkumbintang. Model ini memang menyiratkan bahwa debu tersebut berada di orbit mengelilingi bintang, bukan di ruang antar bintang. Namun, ini membawa kita kembali ke masalah lama. Mengapa debu ini tidak memanas dan bersinar dalam rentang inframerah? Jawabannya mungkin terletak pada geometrinya. Jika debu tidak berputar dalam orbit melingkar, melainkan orbit yang sangat lonjong atau elips, sebagian besar waktu ia dihabiskan sangat jauh dari bintang, di mana suhunya dingin. Hanya untuk waktu yang singkat, ia terbang mendekat ke bintang, menyebabkan peredupan, lalu kembali lagi menjauh ke kedalaman dingin kosmos. Dalam waktu singkat ia berada di dekat bintang, ia tidak sempat memanas secara signifikan. Model debu pada orbit eksentrik ini telah menjadi salah satu teori terkemuka. Model ini menjelaskan sifat peredupan, yaitu debu, ketidakteraturannya, yaitu orbit elips, dan tidak adanya pancaran panas, karena debu sebagian besar waktu dingin. Namun, model ini meninggalkan satu pertanyaan utama yang belum terjawab. Dari mana asal debu ini? Apa yang bisa menciptakan awan raksasa seperti itu, dan meluncurkannya ke orbit yang begitu aneh? Skenario yang mungkin termasuk kehancuran planet atau sekelompok asteroid akibat gaya pasang surut bintang atau dampak tabrakan antara dua benda di dalam sistem tersebut. Namun, tidak satu pun dari skenario ini yang dapat menjelaskan sepenuhnya semua detail yang teramati, termasuk penurunan kecerahan jangka panjang. Misteri bintang Tabi telah bertransformasi dari pertanyaan, "Apa ini?" Ia berubah menjadi pertanyaan, "Apa sumber dari debu ini?" Dan pertanyaan ini ternyata tidak kalah rumitnya. Mari kita bahas lebih dalam salah satu skenario paling menarik yang mungkin bisa menjelaskan asal-usul debu misterius tersebut, kehancuran eksokomet. Sebelumnya, kita pernah membahas hipotesis gerombolan komet, namun terkendala masalah skala. Namun, bagaimana jika ini bukan sekadar gerombolan, melainkan sisa-sisa dari satu atau beberapa komet raksasa yang bergerak terlalu dekat ke bintang, lalu dihancurkan oleh gaya gravitasinya?
Fenomena ini, yang dikenal sebagai tidal disruption atau gangguan pasang surut, sudah sangat dikenal oleh para astronom. Kita pernah menyaksikannya di tata surya kita sendiri ketika komet Shoemaker-Levy 9 tercabik-cabik oleh gravitasi Jupiter pada tahun 1992 dan puing-puingnya kemudian menabrak planet raksasa itu. Jika kejadian serupa terjadi di sekitar bintang Tabi, hal itu akan menciptakan awan puing, es, dan debu yang memanjang yang berputar dalam orbit yang sangat eksentrik. Awan seperti ini, saat melintas di depan bintang, dapat menyebabkan penggelapan yang kita amati. Model ini punya beberapa keunggulan. Pertama, ia menjelaskan orbit material yang memanjang, yang pada gilirannya menyelesaikan masalah minimnya radiasi inframerah. Kedua, ia bisa menjelaskan struktur kurva cahaya yang kompleks. Fragmen-fragmen komet yang hancur akan menghalangi cahaya dengan cara yang berbeda-beda. Ketiga, ia menjelaskan keberadaan debu halus yang terbentuk ketika es menguap akibat paparan cahaya bintang. Namun, hipotesis ini juga memiliki kelemahan. Masalah utamanya adalah penggelapan jangka panjang atau sekuler yang terjadi selama berabad-abad. Sulit membayangkan bagaimana satu peristiwa gangguan pasang surut bisa menyebabkan penurunan kecerahan yang bertahap selama 100 tahun. Seiring waktu, awan puing seharusnya jatuh ke bintang, terlempar keluar dari sistem, atau tersebar lebih merata di orbit, bukannya terus-menerus memblokir semakin banyak cahaya. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kita mungkin menyaksikan dampak dari serangkaian kehancuran, bukan hanya satu peristiwa, atau mungkin juga proses kaskade yang sangat kompleks, di mana puing-puing satu komet saling bertabrakan, menciptakan gelombang debu baru. Hal ini membuat modelnya menjadi lebih rumit, namun juga lebih fleksibel. Mungkin kita sedang menyaksikan periode unik dalam kehidupan sistem bintang ini, di mana terjadi pengeboman intensif terhadap bintang pusat oleh sisa-sisa benda es dari daerah luarnya. Ini adalah gambaran yang indah dan dinamis, tetapi tetap merupakan hipotesis yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Pengamatan komposisi kimia debu selama penggelapan di masa depan dapat memberikan jawaban. Jika kita menemukan jejak air atau senyawa volatil lainnya dalam spektrum bintang, itu akan menjadi argumen kuat yang mendukung sifat komet dari materi misterius ini. Mari kita kembali membahas ide tentang debu ini, namun kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika debu ini tidak berasal dari luar, seperti komet, melainkan lahir di dalam sistem bintang itu sendiri akibat suatu bencana? Bayangkan dua planet atau sebuah planet dan asteroid besar yang telah mengorbit pada lintasan stabil selama jutaan tahun. Namun, karena gangguan gravitasi, mungkin dari bintang pendamping yang tak terlihat, orbit mereka berubah dan saling berpotongan. Terjadilah tabrakan raksasa. Energi dari tumbukan semacam itu akan sangat besar, mampu menghancurkan kedua benda sepenuhnya, dan melemparkan sejumlah besar puing ke orbit, mulai dari asteroid besar hingga partikel debu terkecil. Awan puing inilah yang berputar mengelilingi bintang, yang mungkin menyebabkan penggelapan. Teori ini, seperti halnya hipotesis komet, memiliki keunggulan. Teori ini dengan mudah menjelaskan volume material masif yang diperlukan untuk menghalangi 22% cahaya. Tabrakan antara dua planet seukuran bumi saja sudah bisa menghasilkan puing yang memadai. Ini juga menjelaskan bentuk penggelapan yang tidak teratur, karena awan puing awalnya pasti tidak homogen. Namun, di sini kita kembali berhadapan dengan masalah-masalah yang sudah tidak asing lagi. Pertama, panas. Tepat setelah tabrakan, puing-puing akan sangat panas dan menciptakan sinyal inframerah kuat yang seiring waktu akan meredup. Kita tidak melihat sinyal ini. Hal ini dapat diatasi dengan mengasumsikan bahwa tabrakan terjadi sudah sangat lama dan puing-puingnya sudah mendingin. Tetapi ini membawa kita pada masalah kedua, yaitu dinamika. Seiring waktu, gravitasi bintang dan tabrakan antar puing seharusnya akan mengikis puing-puing besar menjadi debu yang lebih halus, sementara tekanan cahaya bintang dan angin bintang secara bertahap akan menyapu debu ini keluar dari sistem. Awan puing itu seharusnya sudah menghilang. Agar awan itu dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan menyebabkan peristiwa yang kita amati saat ini, dibutuhkan kondisi awal yang sangat spesifik. Selain itu, sama seperti hipotesis komet, skenario tabrakan planet tidak mampu menjelaskan dengan baik penurunan kecerahan jangka panjang. Skenario ini dapat menjelaskan kemunculan debu dalam jumlah besar secara satu kali, tetapi bukan akumulasi bertahap debu di garis pandang selama 100 tahun.
Mungkin yang kita amati bukanlah satu tabrakan besar, melainkan serangkaian tabrakan kecil di sabuk asteroid yang padat, semacam reaksi berantai. Tapi ini lagi-lagi memperumit model dan membuatnya semakin kecil kemungkinannya. Skenario bencana planet tetap menjadi salah satu kemungkinan, tetapi ini bukanlah solusi yang sempurna. Seperti teori lainnya, skenario ini menjelaskan satu bagian dari teka-teki, namun membiarkan bagian lainnya tanpa jawaban. Mari kita bahas ide lain yang cukup eksotis, tapi secara fisika mungkin terjadi. Bagaimana jika masalahnya bukan pada objek yang mengorbit bintang, melainkan pada bintang itu sendiri? Bintang Tabi adalah bintang kelas spektrum F. Ia sedikit lebih besar, lebih panas, dan lebih terang daripada matahari kita. Biasanya bintang-bintang jenis ini relatif stabil. Namun, bagaimana jika kita sedang menyaksikan proses yang belum kita ketahui terjadi di dalam atau di permukaan bintang itu sendiri yang menyebabkan perubahan kecerahan yang aneh ini? Contohnya, beberapa jenis bintang variabel memang menunjukkan siklus aktivitas yang rumit, tetapi tidak ada jenis yang cocok dengan perilaku bintang Tabi. Redupnya bintang ini terlalu drastis dan tidak teratur. Astronom Brian Metzger dan rekan-rekannya mengajukan model menarik yang melibatkan penelanan planet oleh bintang. Bayangkan di sistem ini ada planet pada orbit yang sangat dekat, yang perlahan-lahan bergerak spiral mendekati bintang dan akhirnya ditelan. Peristiwa semacam itu dapat meningkatkan kecerahan bintang untuk sementara waktu. Kemudian seiring materi planet mengendap dan bercampur di dalam bintang, luminositasnya akan mulai menurun secara bertahap. Secara teori, ini bisa menjelaskan peredupan jangka panjang atau sekular. Tapi, bagaimana dengan penurunan cepat dalam waktu singkat? Model ini berpendapat bahwa sebagian materi planet yang ditelan itu mungkin terlontar kembali ke orbit, membentuk awan debu dan gas. Namun, skenario ini memerlukan gabungan banyak faktor yang sangat tepat dan masih belum sepenuhnya menjelaskan semua detail kurva cahayanya. Hipotesis internal lainnya berkaitan dengan medan magnet. Matahari kita memiliki siklus aktivitas yang berhubungan dengan medan magnetnya yang menghasilkan bintik matahari. Bintik ini adalah wilayah yang lebih dingin dan gelap di permukaan. Ketika jumlahnya banyak, kecerahan matahari secara keseluruhan sedikit menurun. Bagaimana jika bintang Tabi mengalami proses magnetik ekstrim yang menciptakan bintik bintang raksasa yang menutupi hingga 20% permukaannya? Ini akan menjelaskan penurunan kecerahan tanpa harus melibatkan objek eksternal. Sayangnya, ide ini menghadapi kesulitan serius. Pertama, bintik raksasa semacam itu tidak pernah teramati pada bintang jenis ini. Kedua, bintik-bintik biasanya terkait dengan medan magnet yang kuat dan aktivitas sinar X yang tidak terlihat pada bintang Tabi. Ketiga, bintik akan berotasi bersama bintang, yang seharusnya menghasilkan sinyal periodik. Sementara itu, peredupan pada bintang Tabi bersifat kacau. Hipotesis yang berkaitan dengan proses internal bintang memang terlihat kurang meyakinkan dibandingkan teori tentang materi sirkum bintang, tetapi kita tidak boleh mengabaikannya sepenuhnya. Mungkin saja kita sedang mengamati jenis variabilitas bintang yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Di antara berbagai teori yang ada, beberapa berada di persimpangan antara penjelasan alami dan buatan. Salah satunya adalah gagasan tentang rekayasa bintang, yang tujuannya bukan untuk mengumpulkan energi, melainkan untuk hal lain. Contohnya, untuk pembuangan limbah. Peradaban maju yang telah eksis selama jutaan tahun pasti akan menghadapi masalah penumpukan sampah, termasuk limbah radioaktif. Salah satu cara yang paling efektif, meskipun secara teknologi sangat rumit, untuk menyingkirkannya selamanya adalah dengan membuangnya ke bintang mereka sendiri. Untuk melakukan ini, mereka bisa menggunakan kontainer atau kapal pengangkut khusus yang akan membawa limbah tersebut menuju bintang. Jika peradaban seperti itu secara sistematis melakukan pembuangan limbah bintang, kita mungkin bisa mengamati pergerakan aliran transportasi ini saat melintasi bintang. Hipotesis ini dapat menjelaskan beberapa keanehan. Misalnya, jika kapal-kapal kontainer tersebut memiliki ukuran yang berbeda dan terbang pada lintasan yang beragam, ini bisa menjelaskan ketidakteraturan dan variasi kedalaman peredupan cahaya. Namun, ide ini, sama seperti hipotesis bola Dyson, menghadapi masalah ketiadaan sinyal lain. Tidak ada transmisi radio, tidak ada jejak panas dari mesin kapal-kapal hipotetis ini. Selain itu, skala masalahnya kembali mencengangkan.
Untuk menghalangi 22% cahaya bintang, dibutuhkan armada kapal raksasa yang ukurannya sebanding dengan planet kecil. Mengapa harus membangun struktur sebesar itu hanya untuk mengangkut limbah? Ini terasa seperti pemborosan teknis. Pilihan lain untuk megastruktur yang bertujuan adalah bukan mengumpulkan energi, melainkan misalnya menciptakan naungan atau bayangan. Mungkin peradaban tersebut sedang mencoba melindungi planet mereka dari radiasi berlebihan bintang mereka, yang mungkin menjadi terlalu terang pada tahap evolusi tertentu. Mereka bisa membangun payung raksasa atau serangkaian tabir penghalang di orbit. Ide ini juga menjelaskan adanya objek buram yang besar, tetapi sekali lagi terhambat oleh tidak adanya tanda-tanda teknologi lain, teknosignatur, dan skala yang sangat besar yang dibutuhkan. Hipotesis-hipotesis ini menarik sebagai eksperimen pikiran, tetapi mereka tidak memiliki konfirmasi observasional apapun selain dari kurva cahaya itu sendiri. Dalam sains, berlaku prinsip pisau Occam. Kita tidak seharusnya melibatkan entitas baru tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Selama masih ada kemungkinan untuk menjelaskan fenomena ini dengan sebab-sebab alami, sekalipun itu sangat langka, hipotesis tentang kecerdasan ekstraterestrial akan tetap berada di urutan kedua. Hipotesis ini indah dan memancing rasa penasaran, tetapi ia memerlukan bukti yang jauh lebih kuat daripada sekadar grafik kecerahan yang aneh. Untuk mencari jawabannya, para astronom memutuskan untuk memastikan apakah bintang Tabby ini benar-benar unik atau adakah bintang-bintang berkedip serupa lainnya di alam semesta? Jika ini adalah fenomena alam yang langka namun wajar, secara statistik pasti ada contoh-contoh lain yang bisa ditemukan. Pencarian besar-besaran untuk kembaran bintang Tabby pun dimulai menggunakan data dari berbagai teleskop. Para ilmuwan mengembangkan algoritma khusus untuk menyaring kurva cahaya jutaan bintang, mencari pola penurunan kecerahan yang tidak teratur dan signifikan. Hasilnya, beberapa bintang serupa ditemukan. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 20. Objek-objek ini kemudian dikenal secara tidak resmi sebagai bintang berkedip atau bintang yang meredup. Studi terhadap bintang-bintang analog ini menghasilkan informasi penting. Mayoritas dari mereka ternyata adalah bintang muda yang masih diselimuti piringan protoplanet. Perilaku aneh ini dijelaskan oleh adanya gumpalan padat gas dan debu di dalam piringan tersebut. Bintang-bintang ini berbeda dengan bintang Tabby, menunjukkan kelebihan radiasi inframerah yang kuat, sebuah indikasi pasti keberadaan piringan. Ini sekaligus menegaskan bahwa bintang Tabby bukanlah bintang muda. Namun, di antara analog yang ditemukan, ada juga objek lain. Contohnya, bintang HPIC 2339. Meskipun mengalami peredupan tidak teratur, ternyata bintang ini adalah sistem ganda, di mana salah satu bintang dikelilingi oleh piringan yang secara berkala menutupi bintang pasangannya. Bahkan, ada bintang yang peredupannya disebabkan oleh eksoplanet raksasa, dengan sistem cincin yang sangat besar, jauh lebih masif dari cincin Saturnus yang melintas di depannya. Setiap penemuan ini menarik dengan caranya sendiri, tetapi tidak ada satupun objek yang ditemukan merupakan salinan persis dari bintang Tabby. Semuanya memiliki perbedaan, entah menunjukkan kelebihan inframerah, merupakan bagian dari sistem bintang ganda, atau peredupannya tidak sedalam dan sekaotis yang dialami bintang Tabby. Pencarian analog ini memperlihatkan bahwa alam semesta menyimpan kebun binatang, mekanisme berbeda yang dapat menyebabkan perubahan aneh pada kecerahan bintang. Namun, pencarian ini juga menegaskan kembali keunikan bintang Tabby. Bintang itu masih tetap satu-satunya, bintang tua, tunggal, tanpa tanda-tanda piringan debu, namun menunjukkan peredupan yang cepat dan juga peredupan sekuler jangka panjang. Ini menyiratkan bahwa kita sedang mengamati fenomena yang sangat langka, yang mungkin hanya terjadi sekali dalam jutaan tahun, atau kita masih belum memahami sepenuhnya fisika bintang dan lingkungan di sekitarnya. Pencarian terus berlanjut. Dan mungkin suatu hari nanti, kembaran bintang Tabby yang sebenarnya akan ditemukan dalam data teleskop yang pada akhirnya akan membantu kita memecahkan teka-teki kosmik ini. Salah satu misteri besar dalam pemahaman kita mengenai bintang Tabby selama ini adalah ketiadaan informasi tentang keberadaan bintang pendampingnya.
Banyak perilaku aneh bintang bisa dijelaskan oleh keberadaan bintang kedua dalam sistem tersebut. Pengaruh gravitasi dari bintang pendamping ini dapat mengganggu stabilitas orbit planet atau komet, memicu bencana dan menghasilkan awan debu. Mungkinkah bintang Tabi memiliki pendamping yang redup yang belum terdeteksi? Para astronom pun melakukan pencarian intensif. Mereka memanfaatkan teleskop paling canggih, seperti Observatorium Keck di Hawaii, serta menerapkan teknik khusus. Salah satunya adalah optik adaptif, yang berfungsi mengompensasi distorsi atmosfer bumi, sehingga menghasilkan citra yang sangat tajam. Hasil pencarian itu membuahkan hasil. Pada jarak sekitar 885 satuan astronomi dari bintang Tabi, mereka menemukan sebuah bintang Katai merah yang sangat redup. Sebagai informasi, satu satuan astronomi adalah jarak antara bumi dan matahari. Itu berarti bintang pendamping ini berada sangat jauh, kira-kira 20 kali lebih jauh dibandingkan jarak planet Neptunus dari matahari kita. Penemuan ini sangat signifikan. Kehadiran bintang pendamping, meskipun jaraknya sangat jauh, bisa menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Gravitasinya mungkin secara periodik mampu menggoyahkan awan Oort bintang Tabi, yaitu kumpulan benda es hipotetis yang berada di perbatasan terluar sistem bintang tersebut. Goyahan ini bisa mendorong aliran komet menuju bintang pusat, menguatkan kembali hipotesis komet. Kini, hipotesis tersebut memiliki mekanisme fisik yang konkret. Namun, penelitian lebih lanjut sedikit meredam antusiasme tersebut. Pertama, jarak antara kedua bintang ini terlalu besar. Agar gravitasi Katai merah itu memberikan dampak signifikan pada area internal sistem Tabi, orbitnya harus sangat spesifik dan tidak biasa. Kedua, perhitungan menunjukkan bahwa sekalipun bintang pendamping ini memicu hujan komet, peristiwa semacam itu seharusnya terjadi sangat jarang. Mungkin hanya sekali dalam puluhan atau ratusan ribu tahun. Kita akan sangat beruntung jika kebetulan menyaksikannya. Selain itu, seperti yang kita ingat, hipotesis komet masih belum mampu menjelaskan fenomena peredupan jangka panjang bintang secara memadai. Jadi, meskipun penemuan bintang pendamping ini telah menambahkan detail penting pada gambaran besar misteri ini, ia bukanlah solusi pamungkas yang menyelesaikan seluruh permasalahan. Penemuan ini hanya menyediakan mekanisme yang mungkin untuk salah satu skenario, tanpa menjadikannya sebagai satu-satunya penjelasan yang benar. Misteri bintang Tabi tetap ada, tetapi setidaknya kita sekarang tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanannya mengarungi galaksi, dan bisa jadi bintang pendampingnya yang jauh itu adalah penyebab tidak langsung dari peristiwa aneh yang terus kita amati. Mari kita kembali ke fakta paling solid yang kita miliki. Materi yang menyebabkan peredupan itu adalah debu. Kita tahu ini berkat efek pemerahan pada bintang tersebut. Tapi, bagaimana jika debu ini bukan berasal dari komet atau tabrakan planet? Ada sumber lain yang kurang jelas, yaitu bintang itu sendiri. Beberapa jenis bintang, terutama pada tahap akhir evolusinya, dapat melontarkan materi dari permukaannya. Namun, bintang Tabi adalah bintang deret utama, sama seperti matahari kita, dan perilaku seperti itu tidak biasa baginya. Tapi ada mekanisme yang lebih halus. Bagaimana jika bintang Tabi memiliki medan magnet yang kuat, yang berinteraksi dengan piringan gas dan debu yang tidak dapat kita lihat secara langsung? Interaksi semacam ini bisa menciptakan struktur kompleks yang disebut sebagai perangkap debu, dust traps, tempat partikel debu berkumpul menjadi gumpalan padat. Gumpalan-gumpalan ini, saat berputar bersama piringan, dapat menyebabkan peredupan. Model ini menarik karena mampu menjelaskan pola peredupan yang rumit dan berulang, meskipun tidak sepenuhnya periodik. Namun, ini mensyaratkan adanya piringan yang tidak kita lihat dalam spektrum inframerah. Mungkin piringan itu terdiri dari gas yang sangat dingin dan hampir tidak mengandung debu, kecuali di area tempat debu terperangkap dan berkumpul. Ide lain yang jauh lebih spekulatif berkaitan dengan apa yang disebut planet tanpa bintang atau mengambang bebas. Free floating planets. Ini adalah planet-planet yang terlempar keluar dari sistem asalnya dan kini mengembara di ruang antar bintang. Bagaimana jika planet yatim piatu semacam itu, yang dikelilingi awan tebal berisi debu dan puing-puing, mungkin sisa-sisa setelah diusir dari sistemnya, secara kebetulan melintas di antara kita dan bintang Tabi? Peristiwa ini pasti sangat langka, tapi bisa menjelaskan peristiwa peredupan tunggal yang panjang dan rumit. Namun, ini tidak menjelaskan penurunan berulang yang dicatat oleh teleskop Kepler,
atau penurunan kecerahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Setiap hipotesis baru saat mencoba memecahkan satu masalah justru menciptakan masalah lainnya. Mungkin jawaban yang tepat bukanlah satu teori tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Misalnya, keberadaan bintang pendamping memicu hujan komet, dan komet-komet yang hancur menciptakan awan debu yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet bintang tersebut. Model yang rumit dan multikomponen semacam ini memang dapat menjelaskan lebih banyak detail, namun sangat sulit untuk diuji. Model ini menjadi terlalu fleksibel dan bisa saja dicocokkan dengan data apapun. Padahal sains selalu mencari penjelasan yang sederhana dan elegan. Dan sejauh ini penjelasan semacam itu belum ditemukan untuk bintang Tabi. Setelah data observasi tahun 2017 mengonfirmasi bahwa peredupan bintang ini disebabkan oleh debu, para ilmuwan sangat menantikan peristiwa baru agar mereka bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Dan bintang Tabi tidak membuat mereka menunggu lama. Pada tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, tercatat ada beberapa seri peredupan lainnya. Setiap peristiwa baru ini memungkinkan para peneliti untuk menyempurnakan pemahaman mereka tentang sifat debu misterius tersebut. Observasi menguatkan bahwa peredupan tidak terjadi secara acak, melainkan dalam kelompok atau musim. Terdapat periode aktif di mana terjadi beberapa penurunan kecerahan berturut-turut, diikuti oleh masa tenang yang panjang. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa awan debu tersebut tidak homogen, melainkan terdiri dari beberapa gumpalan terpisah yang mengorbit pada jalur yang sama. Ketika sekelompok gumpalan ini melewati bintang, kita mengamati musim peredupan. Analisis warna selama peristiwa baru ini menghasilkan temuan yang lebih menarik lagi. Ternyata, tidak semua debu itu sama. Beberapa peredupan disebabkan oleh awan debu yang sangat halus, yang seperti kita ketahui menghalangi cahaya biru lebih kuat daripada cahaya merah. Namun, penurunan kecerahan lainnya bersifat abu-abu, artinya semua warna diblokir dengan intensitas yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, kita berhadapan dengan partikel debu yang lebih besar, berukuran beberapa mikron atau bahkan lebih. Penemuan ini semakin memperumit gambaran yang ada. Sekarang kita harus menjelaskan keberadaan setidaknya dua populasi debu yang berbeda, yang terdiri dari partikel sangat halus dan yang terdiri dari partikel lebih besar. Dari mana asalnya? Mungkin debu halus adalah hasil penguapan es dari komet yang terkena cahaya bintang, sementara partikel yang lebih besar adalah puing-puing padat yang tersisa setelah komet-komet itu hancur. Atau mungkin kita sedang mengamati berbagai tahap evolusi awan debu. Seiring waktu, partikel besar saling bertabrakan, pecah, dan berubah menjadi debu halus. Data baru ini menjadikan hipotesis murni komet semakin menarik, karena dapat menjelaskan adanya berbagai jenis partikel. Namun, masalah peredupan sekuler atau peredupan jangka panjang tidak hilang. Tak satu pun dari fakta-fakta baru ini memberikan jawaban sederhana mengenai mengapa bintang itu meredup perlahan selama lebih dari 100 tahun. Misteri bintang Tabi ibarat bawang. Setiap kita mengupas satu lapisan, kita menemukan lapisan berikutnya yang lebih rumit. Setiap observasi baru yang menjawab satu pertanyaan, justru memunculkan dua pertanyaan baru. Mari kita bahas lebih mendalam aspek yang paling misterius dari kisah ini. Peredupan jangka panjang yang telah berlangsung selama seabad. Fakta ini, yang ditemukan oleh Bradley Schaeffer, menjadi poin yang paling sulit untuk dijelaskan. Jika peredupan ini memang nyata, berarti jumlah materi yang menghalangi cahaya bintang terus meningkat selama setidaknya 1 abad terakhir. Dari mana materi ini berasal? Salah satu gagasan menyebutkan bahwa kita tidak sedang melihat akumulasi debu, melainkan sebuah proses internal di dalam bintang itu sendiri. Misalnya, bintang tersebut mungkin sedang melalui siklus aktivitas panjang yang menyebabkan luminositasnya perlahan menurun. Namun, kita belum memiliki model yang dapat memprediksi perilaku semacam itu pada bintang tipe F. Selain itu, analisis spektral bintang tidak menunjukkan anomali apapun yang mengindikasikan adanya proses tak biasa di bagian dalamnya. Jika penyebabnya memang debu, maka sumbernya haruslah konstan dan sangat produktif. Mungkinkah kita sedang mengamati kehancuran lambat dari sebuah planet utuh? Jika sebuah planet bergerak terlalu dekat dengan bintang dan memasuki apa yang disebut batas Roche, gaya pasang surut bintang akan mulai merobek-robeknya. Proses ini bisa berlangsung sangat lama,
terus-menerus memasok puing-puing dan debu baru ke orbit. Akan tetapi, skenario semacam ini seharusnya disertai dengan radiasi inframerah kuat dari debu yang dipanaskan, dan radiasi itu tidak kita amati. Hipotesis lain membawa kita kembali ke awan antar bintang. Bagaimana jika ini bukan sekadar awan, melainkan batas antara dua wilayah medium antar bintang dengan kepadatan berbeda, dan bintang Tabi kebetulan sedang melintasi batas tersebut saat ini? Penjelasan semacam ini terdengar elegan, tapi membutuhkan terlalu banyak kebetulan. Mengapa bintang yang kita amati dengan cermat ini justru berada di lokasi yang sangat unik? Baru-baru ini muncul satu ide menarik lainnya, meskipun masih spekulatif. Bagaimana jika bintang Tabi di masa lalu bukan memakan planet, melainkan melahap bintang pendampingnya? Peristiwa semacam ini, yang disebut penggabungan bintang, memang terjadi di alam semesta. Hasilnya adalah satu bintang yang lebih masif, dikelilingi oleh piringan material yang terlempar. Seiring waktu, bintang tersebut bisa stabil dan piringannya mendingin, menjadi tidak terlihat dalam spektrum inframerah. Mungkin peredupan sekuler ini adalah gema jangka panjang dari bencana kuno tersebut, sementara peredupan cepat adalah akibat dari gumpalan padat yang melintas di piringan sisa itu. Teori ini memang dapat menjelaskan banyak aspek, namun tetap saja hanyalah sebuah spekulasi. Faktanya, hingga hari ini, komunitas ilmiah belum mencapai konsensus mengenai penyebab peredupan sekuler. Ini masih menjadi lubang terbesar dalam pemahaman kita tentang sistem bintang yang luar biasa ini. Ini saatnya kita merangkum temuan sementara dan mengumpulkan semua data, baik yang sudah kita ketahui maupun yang masih misteri, tentang bintang Tabi. Apa yang sudah kita pastikan? Pertama, bintang ini memang menunjukkan dua jenis anomali perilaku. Penurunan kecerahan yang cepat, tidak teratur, dan sangat drastis, serta penurunan kecerahan lambat yang terjadi selama puluhan tahun, atau disebut juga penurunan sekuler. Kedua, kita tahu bahwa setidaknya penurunan cepat disebabkan oleh awan debu yang melintas di depan bintang. Ini dikonfirmasi oleh analisis perubahan warna bintang saat meredup. Ketiga, debu ini terdiri dari partikel dengan ukuran yang berbeda. Ada debu sangat halus yang menyebarkan cahaya biru dan partikel lebih besar yang menghalangi semua warna secara merata. Keempat, di sekitar bintang tidak ada debu hangat dalam jumlah signifikan. Fakta ini meniadakan skenario piringan protoplanet muda atau tabrakan planet yang baru terjadi. Kelima, bintang ini memiliki pendamping yang jauh, sebuah katai merah. Sekarang, mari kita bahas apa yang masih belum kita ketahui. Pertanyaan terpenting adalah, dari mana asal debu ini? Tidak ada satupun hipotesis yang ada, entah itu sekumpulan komet, kehancuran planet, atau sisa-sisa penggabungan bintang purba, yang dapat menjelaskan semua fakta yang diamati secara menyeluruh dan tanpa kontradiksi. Yang paling sulit untuk dijelaskan adalah penurunan kecerahan sekuler yang lambat itu. Kita tidak tahu apakah debu itu mengorbit bintang atau berada di ruang antar bintang antara kita dan bintang. Mayoritas data memang mengarah pada asal-usul sirkumstelat di sekitar bintang. Namun versi ini pun masih punya tantangan. Kita juga belum memahami geometri dan dinamika awan debu secara pasti. Mengapa strukturnya begitu rumit dan mengapa penggelapannya terjadi seperti musiman? Dan tentu saja, kita tidak bisa 100% mengesampingkan hipotesis yang paling eksotis. Meskipun gagasan megastruktur alien tampaknya sangat tidak mungkin, karena ketiadaan panas dan sinyal radio, beberapa ilmuwan menyerukan agar hipotesis ini tetap diperhitungkan, sampai kita menemukan penjelasan alami yang meyakinkan. Bintang Tabi adalah contoh sempurna tentang cara kerja sains. Sains bukanlah sekumpulan jawaban siap pakai, melainkan proses mengajukan pertanyaan dan mencari bukti. Bintang ini telah menantang pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya sistem bintang berperilaku dan memaksa kita untuk mempertimbangkan ide-ide yang paling berani dan tak terduga. Penyelidikan terus berlanjut. Langkah apa saja yang selanjutnya akan diambil para ilmuwan untuk mengungkap misteri bintang Tabi? Arah penelitian utama tetaplah pemantauan secara berkelanjutan atau kontinu. Berkat kampanye penggalangan dana yang sukses dan minat dari observatorium besar, bintang ini sekarang berada di bawah pengawasan ketat. Setiap peristiwa peredupan baru adalah kesempatan tak ternilai untuk mengumpulkan lebih banyak data. Para astronom berencana menggunakan instrumen yang jauh lebih canggih untuk menganalisis cahaya bintang selama peristiwa tersebut. Spektroskopi resolusi tinggi menjadi sangat penting.
Metode ini memungkinkan kita menguraikan cahaya bintang menjadi warna-warna penyusunnya, layaknya sebuah prisma, dan mengamati garis-garis serapan gelap pada spektrum tersebut. Ketika awan debu melintas di depan bintang, gas yang terkait dengan debu tersebut akan meninggalkan sidik jari uniknya di spektrum. Jika kita menemukan garis yang sesuai dengan, katakanlah, uap air atau materi volatil lainnya, ini akan menjadi argumen kuat yang mendukung hipotesis komet. Namun, jika kita menemukan jejak silikat atau logam, ini akan mengarah pada indikasi bahwa sebuah planet berbatu atau asteroid tengah hancur. Arah penting lainnya adalah polarimetri. Cahaya dari bintang biasanya tidak terpolarisasi, artinya gelombang elektromagnetiknya bergetar ke segala arah. Tetapi ketika cahaya ini tersebar oleh partikel debu, ia dapat menjadi terpolarisasi sebagian. Dengan mengukur derajat dan arah polarisasi, kita bisa mempelajari banyak hal tentang bentuk, ukuran, dan orientasi partikel debu tersebut. Ini akan membantu membangun model awan misterius yang lebih akurat. Tentu saja pencarian sinyal tekno akan terus dilanjutkan. Meskipun kemungkinannya kecil, Institut SETI dan organisasi lainnya akan terus memantau bintang Tabi secara berkala dalam rentang radio dan optik. Ini adalah kasus di mana hasil negatif pun tetaplah sebuah hasil, tetapi harapan untuk menemukan penemuan abad ini akan selalu ada. Dan terakhir, para ilmuwan akan terus mencari bintang-bintang lain dengan perilaku yang serupa. Dengan peluncuran teleskop survei baru, seperti Observatorium Vera C. Rubin di masa depan, yang akan memindai seluruh langit setiap beberapa hari, kita berkesempatan menemukan seluruh populasi objek semacam ini. Dengan mempelajari sifat umum mereka, kita dapat memahami apakah bintang Tabi hanyalah sebuah anomali unik atau merupakan perwakilan dari kelas fenomena astronomi baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Masa depan penelitian ini terlihat sangat menjanjikan. Mari kita sedikit berfantasi dan bayangkan kita bisa mengirim wahana penjelajah ke bintang Tabi. Tentu saja, dengan teknologi kita saat ini, perjalanan itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Namun, ini adalah eksperimen pikiran yang sangat menarik. Apa yang akan kita lihat saat mendekati sistem misterius ini? Jika hipotesis komet benar, kita akan menyaksikan pemandangan yang skalanya tak terbayangkan. Sebuah kawanan raksasa yang memanjang, terdiri dari ribuan bongkahan es, dikelilingi oleh kabut komet, dan menarik ekor panjang dari gas dan debu. Kawanan ini akan mengalir di orbitnya bagaikan sungai, dan di bagian terpadatnya, bintang itu sendiri akan bersembunyi, kadang-kadang tertutup oleh gunung es yang melintas. Ini akan menjadi pemandangan yang megah sekaligus kacau, mengingatkan kita pada kekuatan alam semesta yang purba. Namun, jika skenario bencana planet yang benar, pemandangannya akan berbeda, jauh lebih suram. Kita akan melihat bintang yang dikelilingi oleh cincin puing-puing berbagai ukuran, dari asteroid raksasa yang dulunya merupakan pecahan kerak planet, hingga debu yang sangat halus. Ini akan menjadi kuburan kosmik, sebuah monumen tragedi purba. Orbitnya akan penuh dengan puing-puing yang saling bertabrakan, memicu kilatan baru dan menghasilkan awan debu baru. Dan bagaimana jika, bertentangan dengan semua dugaan, hipotesis tentang megastruktur itu ternyata benar? Saat mendekati sistem, awalnya kita tidak akan melihat apa-apa. Namun, seiring kita mendekat, siluet gelap raksasa akan mulai terlihat di latar belakang bintang. Ini bukanlah objek alami, melainkan konstruksi berbentuk geometris yang teratur. Panel-panel raksasa seukuran benua berputar perlahan di orbitnya, selalu menghadap ke bintang. Di antara mereka, lalu lintas transportasi akan bergerak. Dan di suatu tempat, di bawah bayangan para raksasa ini, di salah satu planet, ada peradaban yang telah berhasil memecahkan salah satu tantangan rekayasa paling rumit di alam semesta. Gambaran ini, tentu saja, adalah yang paling tidak mungkin terjadi. Namun, justru inilah yang paling menangkap imajinasi kita, dan memaksa kita untuk menatap kembali titik cahaya yang jauh itu berulang kali. Bintang Tabi menjadi pengingat bagi kita tentang betapa sedikit yang masih kita ketahui tentang alam semesta. Bintang Tabi menunjukkan bahwa di luar dunia kita yang nyaman, mungkin ada fenomena yang bahkan belum bisa kita bayangkan. Dan disinilah letak keindahan utama sains, dalam pencarian jawaban yang tak berujung untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling rumit. Kisah Bintang Tabi bukan sekadar detektif ilmiah, tetapi juga sebuah gambaran nyata tentang bagaimana dunia sains telah bertransformasi di abad ke-21 ini.
Dulu, penemuan-penemuan astronomi didominasi oleh para profesional yang bekerja di observatorium-observatorium besar. Namun, kini, berkat kemajuan teknologi dan internet, setiap orang berkesempatan untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia sains. Justru para ilmuwan sipil, relawan dari proyek Planet Hunters, lah yang pertama kali menyadari perilaku aneh dari bintang ini. Mereka bukanlah astronom profesional, mereka adalah orang-orang biasa, guru, insinyur, ibu rumah tangga, yang meluangkan waktu luang mereka untuk memilah-milah data, mencari sesuatu yang menarik. Rasa ingin tahu dan ketelitian mereka berhasil menghasilkan salah satu penemuan paling menarik dalam beberapa dekade terakhir. Kasus ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan crowdsourcing dalam dunia sains. Mata dan otak manusia masih terbukti mampu mendeteksi anomali dan pola yang mungkin terlewatkan oleh algoritma otomatis. Menariknya lagi, ketika para astronom profesional membutuhkan dana untuk observasi lanjutan, mereka tidak meminta bantuan dari dana pemerintah. Sebaliknya, mereka langsung meminta dukungan dari masyarakat umum melalui platform Kickstarter. Ribuan orang dari seluruh dunia mendukung proyek ini, menyumbangkan uang mereka untuk membantu memecahkan misteri kosmik ini. Hal ini membuktikan betapa besar minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan fundamental, asalkan disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Kisah Bintang Tabi berhasil menyatukan banyak pihak. Para ilmuwan profesional, astronom amatir, programmer, penulis fiksi ilmiah, hingga masyarakat umum yang penasaran, semua orang dari seluruh dunia mengikuti perkembangan berita, mendiskusikan teori di forum dan media sosial, serta berbagi ide. Bintang ini benar-benar menjadi milik rakyat. Fenomena ini menghapus batas antara sains dan masyarakat, menunjukkan bahwa penemuan besar dapat dicapai melalui upaya kolektif. Ini mungkin adalah salah satu warisan terpenting dari misteri ini, terlepas dari apapun solusi akhirnya kelak. Kisah ini menginspirasi generasi baru untuk tertarik pada kosmos dan menunjukkan bahwa setiap dari kita bisa menjadi bagian dari petualangan besar yang disebut pencarian ilmiah. Sekarang, mari kita telaah aspek psikologis di balik kisah ini. Mengapa misteri Bintang Tabi atau KIC 8462852 bisa begitu kuat mencengkeram imajinasi kita? Dan mengapa berita tentang bintang alien ini menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa? Jawabannya terletak pada keinginan mendalam kita untuk tidak merasa sendirian di alam semesta yang luas ini. Gagasan tentang peradaban cerdas lainnya telah memikat umat manusia sejak dulu kala. Ia tercermin dalam mitos, legenda, dan tentu saja karya fiksi ilmiah. Namun, hingga saat ini, kita belum pernah memiliki satupun kandidat yang nyata, yang benar-benar dapat diamati sebagai rumah bagi peradaban luar angkasa. Bintang Tabi untuk sesaat memberikan secercah harapan itu kepada kita. Ia mengubah pertanyaan abstrak, apakah kita sendirian di alam semesta, menjadi pertanyaan yang sangat konkret. Apa sebenarnya yang terjadi di sana, di konstelasi Cygnus? Ini bukan sekadar foto buram dari Mars atau sinyal radio yang diperdebatkan. Sebaliknya, ini adalah data yang solid dan teruji, berasal dari instrumen ilmiah yang paling terpercaya, dan yang pada pandangan pertama paling mudah dijelaskan sebagai hasil dari aktivitas kecerdasan. Fenomena ini memicu apa yang bisa kita sebut sebagai kekaguman kosmik, sebuah campuran antara kekaguman, rasa ingin tahu, dan sedikit ketakutan terhadap hal yang tak terungkap. Bahkan ketika data-data berikutnya mulai membuat hipotesis alien menjadi kurang meyakinkan, minat terhadap bintang ini sama sekali tidak meredup. Sebab, kisah ini ternyata jauh lebih rumit dan menarik daripada sekadar jawaban hitam putih. Ya, itu ulah alien, atau bukan, itu bukan alien. Kisah ini telah berubah menjadi sebuah novel detektif ilmiah yang mendebarkan, di mana setiap bukti selalu diimbangi dengan kontrabukti, dan setiap jawaban justru memunculkan misteri yang baru. Kita, sebagai pengamat, diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung proses kerja para ilmuwan secara real-time, mulai dari perdebatan sengit, momen pencerahan, kekecewaan, hingga penemuan-penemuan baru. Hal ini membuat dunia sains terasa sangat hidup dan manusiawi. Kita jadi menyadari bahwa para ilmuwan tidak memiliki semua jawaban yang siap pakai, bahwa mereka juga bisa membuat kesalahan dan mengajukan hipotesis yang berani, bahkan terdengar gila. Bintang Tabi memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya akan keajaiban, tetapi juga kebutuhan untuk memahami.
Ia telah menunjukkan kepada kita keindahan metode ilmiah dan memaksa kita untuk merenungkan posisi kita di alam semesta. Bahkan jika pada akhirnya terungkap bahwa teka-teki ini disebabkan oleh fenomena yang eksotis, namun sepenuhnya alami, perjalanan menuju jawaban itu sendiri sudah lebih dari sepadan. Mari kita bahas peran bintang tabi dalam konteks pencarian kehidupan di alam semesta yang lebih luas. Secara tradisional, pencarian ini, yang dikenal sebagai astrobiologi, berfokus pada planet yang mirip bumi, atau yang kita sebut sebagai zona layak huni. Ini adalah wilayah di sekitar bintang di mana kondisi memungkinkan air cair untuk ada di permukaan planet. Yang kita cari adalah biosignature, jejak kimia di atmosfer planet-planet tersebut yang bisa menunjukkan adanya kehidupan, seperti oksigen atau metana. Intinya, kita mencari kehidupan yang serupa dengan kita. Sementara itu, proyek SETI mencari technosignature, sinyal radio narrowband atau pulsa laser yang mungkin merupakan pesan buatan. Ini adalah upaya mencari kehidupan cerdas yang memang ingin ditemukan. Bintang tabi menyajikan jalan ketiga yang benar-benar baru. Ia memaksa kita untuk mulai mencari bukan pesan, melainkan jejak aktivitas peradaban yang tidak berusaha menghubungi kita, melainkan hanya menjalani kehidupannya sendiri. Inilah yang kita sebut sebagai arkeologi kosmik atau rekayasa bintang. Daripada hanya mendengarkan, kita bisa mulai melihat, mencari anomali yang tidak sesuai dengan model alamiah. Ini tidak hanya mencakup bola Dyson, tetapi juga keanehan lainnya. Komposisi kimia atmosfer planet yang tidak biasa, yang mengindikasikan polusi industri, pencahayaan buatan di sisi malam eksoplanet, atau transit aneh seperti yang ditunjukkan oleh bintang tabi. Pendekatan ini secara signifikan memperluas peluang kita. Suatu peradaban bisa eksis selama jutaan tahun, tetapi periode ketika mereka aktif menggunakan komunikasi radio mungkin sangat singkat. Sebaliknya, jejak rekayasa mereka, terutama jika mencapai skala planet atau bintang, dapat bertahan jauh lebih lama. Bahkan jika bintang tabi terbukti sebagai fenomena alam, ia telah memainkan peran penting. Bintang ini menjadi katalis bagi arah baru dalam SETI. Para ilmuwan mulai mencari anomali serupa dalam data astronomi secara lebih sistematis. Proyek-proyek seperti Vanishing dan Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, diluncurkan, yang bertujuan mencari objek-objek yang muncul atau menghilang di langit selama 70 tahun terakhir. Mungkin saja di arsip-arsip lama tersimpan objek mustahil lainnya yang luput dari perhatian. Jadi, berkat bintang yang jauh dan aneh ini, persenjataan kita dalam mencari sesama makhluk cerdas kini menjadi jauh lebih kaya dan beragam. Saat kita membahas bintang tabi, sangat penting untuk menyadari skala jarak yang luar biasa di mana drama ini terjadi. Bintang ini berjarak sekitar 1470 tahun cahaya dari kita. Ini berarti cahaya yang kita analisis hari ini meninggalkan bintang itu ketika di bumi sedang berlangsung abad pertengahan awal. Semua yang kita saksikan hanyalah bayangan masa lalu. Peristiwa yang menyebabkan penurunan kecerahan yang direkam Kepler pada tahun 2011 hingga 2013 sesungguhnya terjadi pada abad ke-6 Masehi. Sementara itu, peredupan abad-abad yang dimulai pada akhir abad ke-19 nyatanya telah dimulai sekitar abad ke-5. Fakta ini memberikan dimensi filosofis tertentu pada keseluruhan kisah ini. Kita adalah penonton pasif dari sebuah film yang sangat tua. Kita tidak bisa memengaruhi peristiwa, tidak bisa mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban. Bahkan jika kita mengirimkan pesan radio ke bintang tabi dengan kecepatan cahaya, jawabannya, jika ada, baru akan tiba 3000 tahun dari sekarang. Jarak yang masif ini juga membuat banyak hipotesis menjadi semakin mengesankan. Bayangkan, skala megastruktur alien yang terlihat dari jarak 1500 tahun cahaya. Itu pasti sesuatu yang benar-benar raksasa, ciptaan peradaban yang telah belajar mengendalikan energi bintangnya. Hal yang sama berlaku untuk fenomena alam. Gerombolan komet yang mampu menghalangi 22% cahaya bintang pasti sangat besar dan padat sehingga sulit dibayangkan. Ini mengingatkan kita bahwa di ruang angkasa, skala yang berlaku berbeda dengan apa yang biasa kita lihat di bumi. Di sisi lain, jarak yang luar biasa ini juga menjadi sumber ketidakpastian. Kita hanya melihat bintang itu sebagai satu titik cahaya. Kita tidak bisa melihat detail, tidak bisa mengamati apa sebenarnya yang mengorbit di sekitarnya. Semua informasi kita hanyalah fluktuasi dalam kecerahan total. Ini ibarat mencoba memahami apa yang terjadi di kota yang jauh pada malam hari, hanya dengan melihat kerlipan lampunya.
Kita bisa membangun model, mengajukan hipotesis, tetapi kita akan selalu dibatasi oleh kurangnya data. Mungkin kita akan mendapatkan jawaban pasti hanya ketika kita memiliki teleskop generasi baru yang mampu menciptakan citra langsung dari piringan-piringan di sekitar bintang, atau menganalisis cahaya dengan presisi yang hari ini belum tercapai. Sampai saat itu tiba, bintang Tabi akan tetap menjadi fata morgana yang indah dan jauh bagi kita, simbol dari batas tanpa akhir kosmos dan keterbatasan pengetahuan kita. Sekarang, mari kita tinggalkan dulu kedalaman kosmos dan kembali ke bumi untuk melihat bagaimana kisah bintang Tabi ini memengaruhi budaya pop. Bintang Tabi dengan cepat melampaui batas jurnal ilmiah dan menjadi fenomena budaya pop yang sesungguhnya. Bintang ini menginspirasi penulis fiksi ilmiah, seniman, musisi, hingga pembuat video game. Ada puluhan cerita pendek dan novel yang menampilkan bintang misterius ini. Dalam beberapa kisah, bintang ini benar-benar rumah bagi peradaban kuno yang membangun Dyson Sphere. Di kisah lainnya, bintang ini menjadi lokasi bencana kosmik atau portal ke dimensi lain. Bintang Tabi menjadi latar yang nyaman dan mudah dikenali untuk mewujudkan ide-ide fiksi ilmiah paling berani, karena kisah nyatanya sendiri sudah terdengar seperti fiksi. Dalam seni rupa, muncul banyak lukisan dan karya digital yang mencoba memvisualisasikan apa yang mungkin tersembunyi di sekitar bintang Tabi. Para seniman melukis kawanan komet raksasa yang tampak seperti ular kosmik, planet yang hancur, dan tentu saja megastruktur alien nan megah yang berkilauan di sekitar bintang tersebut. Visualisasi ini membantu banyak orang membayangkan skala dan keindahan fenomena tersebut. Bahkan dalam dunia musik, kisah ini meninggalkan jejak. Beberapa musisi elektronik dan ambient menciptakan lagu yang terinspirasi oleh kedipan misterius bintang tersebut, mencoba menyampaikan melalui suara, nuansa misteri kosmik dan kesendirian. Namun, popularitas ini juga memiliki sisi negatif. Ruang media dipenuhi dengan banyak spekulasi, informasi yang tidak terverifikasi, dan teori-teori yang secara terang-terangan pseudoscience. Citra bintang alien ini begitu kuat, sehingga banyak orang sampai sekarang masih yakin bahwa keberadaan megastruktur itu sudah terbukti, mengabaikan semua kontra-argumen ilmiah yang ada. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memisahkan fakta ilmiah dari hipotesis yang indah tetapi tidak berdasar. Ini juga menyoroti betapa besar tanggung jawab para ilmuwan dan jurnalis sains dalam menyajikan informasi dengan benar. Meskipun begitu, secara keseluruhan, dampak budaya bintang Tabi dapat dinilai positif. Bintang ini telah membangkitkan minat jutaan orang terhadap astronomi, mendorong mereka untuk mempertanyakan tentang alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Ia menunjukkan bahwa kosmos yang nyata bisa sama menakjubkan dan misteriusnya dengan yang fiktif. Dan inilah mungkin kontribusi utamanya bagi budaya kolektif kita. Mari kita ajukan pertanyaan. Mungkinkah kita melewatkan sesuatu yang serupa di dalam tata surya kita sendiri? Tentu saja, objek seukuran yang mengorbit bintang Tabi pasti sudah lama kita sadari. Namun, sejarah astronomi dipenuhi dengan contoh-contoh di mana kita gagal memperhatikan hal-hal jelas yang berada tepat di depan mata kita. Ambil contoh sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter yang baru ditemukan pada awal abad ke-19. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka ada jutaan batuan yang mengelilingi matahari. Lalu ada awan Oort, waduk komet hipotetis di batas terjauh tata surya, yang sampai sekarang belum pernah teramati secara langsung. Kita hanya tahu tentang keberadaannya melalui petunjuk tidak langsung, yaitu dari orbit komet berperiode panjang. Mungkin ada sesuatu di sistem kita yang masih belum kita lihat, misalnya planet ke-9 yang bersifat hipotesis, atau planet X. Beberapa anomali dalam orbit objek Trans-Neptunus menunjukkan bahwa sebuah planet seukuran Neptunus mungkin bersembunyi jauh di luar Pluto. Pencariannya telah dilakukan bertahun-tahun, namun belum membuahkan hasil. Jika memang ada, pengaruh gravitasinya terhadap komet dari awan Oort, mungkin di masa lalu atau di masa depan, dapat menyebabkan hujan komet yang mirip dengan apa yang mungkin terjadi di sekitar bintang Tabi. Kisah bintang Tabi mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan anomali. Terkadang, penemuan paling penting tidak tersembunyi dalam konfirmasi teori yang sudah ada, melainkan pada data yang justru bertentangan dengan teori tersebut. Ini adalah apa yang disebut sebagai anomali yang mendahului perubahan paradigma. Ketika para astronom pada abad ke-19 memperhatikan bahwa orbit Uranus sedikit menyimpang dari prediksi, mereka tidak membuang data itu sebagai kesalahan.
Mereka berhipotesis bahwa ada planet lain di luar Uranus dan menghitung perkiraan posisinya. Begitulah Neptunus ditemukan. Bintang Tabi adalah anomali yang sama, namun dalam skala yang jauh lebih besar. Ia tidak cocok dengan pengetahuan kita tentang evolusi bintang dan dinamika sistem planet. Dan itu adalah hal yang baik. Ini berarti pengetahuan kita belum lengkap dan masih banyak yang harus kita temukan. Mungkin pemecahan misteri bintang Tabi akan mengarah pada penemuan hukum fisika baru atau jenis objek astronomi yang baru. Penemuan itu, pada gilirannya, akan membantu kita memahami tata surya kita sendiri, serta miliaran sistem lain di galaksi kita dengan lebih baik. Ketika kita membicarakan bintang Tabi, kita sering menggunakan kata unik. Tapi, seberapa unikkah bintang ini sebenarnya? Secara statistik, ada ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Bahkan jika fenomena yang kita amati hanya terjadi pada satu bintang dari sejuta atau bahkan semiliar, seharusnya ada ribuan, bahkan ratusan ribu objek seperti itu di galaksi kita. Lantas, mengapa kita hanya menemukan satu? Jawabannya mungkin sederhana, pencarian kita kurang optimal. Teleskop Kepler hanya memantau sebidang kecil langit, sekitar 1/400 dari seluruh kubah langit. Dalam cakupannya, hanya ada sekitar 150.000 bintang. Menemukan satu objek aneh di antara mereka saja sudah merupakan keberuntungan besar. Mungkin jika kita bisa melakukan pemantauan yang sama detail dan lamanya terhadap semua bintang di langit, kita pasti akan menemukan banyak saudara dari bintang Tabi. Alasan lainnya mungkin terletak pada faktor waktu. Ada kemungkinan fase yang dialami bintang Tabi ini sangat singkat dalam skala astronomi. Katakanlah, fase ini hanya berlangsung beberapa ribu tahun. Padahal, sebuah bintang hidup selama miliaran tahun. Menangkapnya tepat pada periode yang singkat, namun bergejolak ini tentu sangat jarang terjadi. Jika ini benar, maka pada saat tertentu, ada banyak bintang seperti itu di galaksi, tetapi mereka menyala dan mati pada waktu yang berbeda. Kita hanya beruntung melihat salah satunya dalam fase aktif. Ini mirip seperti mengamati lautan kunang-kunang di malam hari. Hanya sebagian kecil yang menyala pada satu waktu, meskipun total kunang-kunang yang ada sangat banyak. Pertimbangan ini memberikan kita harapan. Dengan peluncuran misi survei langit baru dan mendatang, seperti satelit TESS atau Observatorium Vera-C, Rubin yang sudah disebutkan, kita akan secara signifikan meningkatkan peluang menemukan objek serupa. Proyek-proyek ini akan memantau jutaan bintang di seluruh langit. Dan jika kita menemukan setidaknya beberapa lusin bintang yang berkedip ini, kita bisa mempelajarinya sebagai kelas objek tersendiri. Kita akan dapat membandingkan sifat-sifatnya, usia, massa, keberadaan pendamping, dan jenis peredupannya. Dan kemudian, mungkin gambaran besarnya akan mulai jelas. Kita akan memahami apa yang menjadi kesamaan mereka semua, dan apa yang merupakan keunikan masing-masing. Pada saat itu, misteri bintang Tabi tidak lagi menjadi misteri satu objek saja, melainkan akan menjadi kunci untuk memahami kelas fenomena baru di alam semesta. Mari kita kembali ke hipotesis pertama yang pernah diterbitkan oleh tim Tabeta Boyajian, yaitu hipotesis tentang kawanan komet. Meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan, hipotesis ini masih menjadi salah satu kandidat utama hingga saat ini. Mari kita coba bayangkan bagaimana cara kerjanya, terutama jika dilihat dari sudut pandang data terbaru. Jadi, kita punya bintang Tabi dan pasangannya yang jauh, sebuah katai merah. Bayangkan orbit pasangan ini sangatlah lonjong. Sekali dalam puluhan ribu tahun, ia melintas sangat dekat dengan awan Oort milik bintang Tabi. Gangguan gravitasinya melepaskan jutaan komet dari orbitnya, lalu mengarahkannya ke bagian dalam sistem bintang tersebut. Komet-komet ini tidak terbang bersamaan, melainkan membentuk aliran yang panjang dan sangat memanjang. Apa yang kita amati sekarang adalah lewatnya bagian pusat, yaitu bagian paling padat dari aliran komet raksasa ini. Nah, ini menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi tepat pada saat ini. Kelompok-kelompok komet yang berbeda dalam aliran ini mungkin bergerak melalui jalur yang sedikit berbeda, dan ini menjelaskan adanya musim peredupan. Ketika gumpalan yang sangat padat yang terdiri dari banyak komet besar melintas di depan bintang, kita melihat penurunan kecerahan yang sangat drastis. Sementara itu, ketika kita melihat melalui bagian aliran yang lebih tipis yang terdiri dari debu halus hasil penguapan es, kita hanya akan melihat peredupan yang lebih lemah. Adanya partikel dengan ukuran yang berbeda, debu abu-abu dan merah, juga sangat cocok dengan gambaran ini.
Fragmen komet yang besar dan utuh menyebabkan peredupan abu-abu, sedangkan awan debu halus yang tertiup dari permukaannya oleh angin bintang menyebabkan peredupan yang merah. Lalu, bagaimana dengan peredupan jangka panjang atau secular dimming? Ini adalah bagian tersulitnya. Ada kemungkinan bahwa bagian depan dari aliran komet raksasa ini sudah melewati sistem dan menyebar, membentuk awan debu yang sangat tipis namun masif, yang kini perlahan mengelilingi bintang dari segala arah. Dan kita, bersama dengan bintang itu sendiri, secara bertahap memasuki awan ini. Hal inilah yang menciptakan efek penurunan kecerahan yang lambat dan bertahap. Model ini memang rumit, memerlukan banyak kebetulan dan penyesuaian yang tepat. Namun, tidak seperti banyak model lainnya, setidaknya model ini secara kualitatif mampu menjelaskan hampir semua fakta yang teramati dan hanya menggunakan hukum fisika yang sudah kita ketahui. Model ini tidak memerlukan kehadiran alien ataupun fisika baru. Model ini hanya menuntut kita untuk mengakui bahwa kadang-kadang di ruang angkasa terjadi peristiwa yang sangat langka, sangat masif, dan sangat kacau. Dan mungkin kita termasuk yang beruntung bisa menyaksikannya. Kisah bintang Tabi ini sesungguhnya mengajukan pertanyaan filosofis yang mendasar. Apa sih yang sebenarnya kita cari ketika kita menatap luasnya semesta? Apakah kita mencari bukti yang mendukung teori kita? Apakah kita mencari dunia baru yang mirip dengan bumi kita? Atau jangan-jangan kita mencari sesuatu yang benar-benar asing, sesuatu yang menantang pemahaman kita dan memaksa kita untuk meninjau kembali semua yang telah kita yakini selama ini? Bintang Tabi, ia masuk dalam kategori terakhir itu. Ia adalah angsa hitam, Black Swan, di dunia astronomi. Istilah ini yang dipopulerkan oleh filsuf Nassim Taleb, merujuk pada peristiwa yang sangat tak terduga, memiliki dampak yang masif, dan kemudian diupayakan untuk dijelaskan kembali seolah-olah prediktabel setelah kejadiannya. Penemuan bintang Tabi benar-benar tak terduga, tak seorang pun meramalkan adanya objek semacam itu. Dampaknya terhadap ilmu pengetahuan sangat besar, memicu puluhan riset baru, memaksa peninjauan ulang metode pencarian anomali, bahkan membuka babak baru dalam penelitian SETI. Dan saat ini kita berada pada tahap ketiga, berusaha mencari penjelasan rasional untuk memasukkannya ke dalam kerangka pemahaman dunia kita. Fenomena angsa hitam, seperti inilah yang menjadi mesin pendorong kemajuan sains. Mereka mencegah ilmu pengetahuan membeku dalam dogma. Mereka mengingatkan kita bahwa semesta jauh lebih kaya, lebih rumit, dan lebih menakjubkan daripada model-model yang paling berani sekalipun yang kita miliki. Kopernikus, Galileo, Newton, Einstein, mereka semua pernah menghadapi anomali yang tidak cocok dengan pandangan dunia yang ada pada saat itu. Upaya mereka menjelaskan anomali ini justru memicu revolusi ilmiah besar-besaran. Kita tidak tahu apakah misteri bintang Tabi akan mengarah pada revolusi baru dalam astrofisika. Mungkin penjelasannya nanti ternyata cukup biasa saja. Namun, proses pencarian itu sendiri, keharusan untuk berpikir di luar kotak, melampaui batas model konvensional, ini adalah pengalaman yang tak ternilai harganya bagi komunitas ilmiah. Bintang ini mengajarkan kita untuk rendah hati di hadapan kosmos. Ia menunjukkan bahwa, bahkan setelah pengamatan astronomi selama berabad-abad, kita masih bisa dihadapkan pada hal-hal yang benar-benar membingungkan. Dan justru disitulah letak keindahannya. Selama masih ada misteri di semesta, umat manusia akan selalu memiliki dorongan untuk belajar, bergerak maju, dan terus menatap ke bintang-bintang. Bintang Tabi bukan hanya sekadar objek di langit. Ia adalah tantangan yang dilemparkan semesta kepada kita. Dan bagaimana kita menjawab tantangan tersebut akan mengatakan banyak hal tentang diri kita. Jadi, perjalanan panjang kita menuju bintang paling misterius di alam semesta yang kita ketahui kini telah mencapai akhirnya. Kita mulai dari grafik sederhana namun aneh, yang pertama kali diamati oleh mata para pengamat antusias. Kita telah melewati hipotesis yang menggemparkan tentang megastruktur alien, yang sempat membuat kita seolah percaya pada keajaiban. Kita menimbang dan menyingkirkan satu demi satu teori alami, mulai dari cakram protoplanet hingga tabrakan antar planet. Kita menyelami kekacauan kawanan komet raksasa, dan menjelajahi awan debu antar bintang. Setiap pengamatan baru seolah hanya memperdalam misteri, menambahkan redup yang cepat dengan redupan lambat yang berlangsung selama puluhan tahun. Sampai hari ini, penyebab yang paling mungkin adalah debu. Mungkin berasal dari komet yang mengorbit dengan jalur yang sangat tidak biasa. Namun, ini hanyalah hipotesis yang paling masuk akal dari sekian banyak yang belum terbukti.
Tak satu pun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan sepenuhnya semua keanehan bintang ini. Dan disinilah letak nilai utamanya. Bintang Tabi adalah teka-teki ilmiah yang sempurna. Misteri ini tetap belum terpecahkan, memaksa para ilmuwan untuk menciptakan metode pengamatan baru, memikirkan kembali teori-teori lama, dan yang terpenting, terus menatap langit dengan rasa kagum dan penasaran. Bintang Tabi menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta masih penuh dengan kejutan, dan penemuan paling luar biasa mungkin menunggu di tempat yang paling tidak kita duga. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya, merenungkan teka-teki kosmik ini. Saya harap pembahasan ini membantu Anda terlelap dalam tidur yang tenang dan nyenyak, dipenuhi mimpi tentang dunia yang jauh. Dan sebelum Anda benar-benar tertidur, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Menurut Anda, apa yang tersembunyi di bintang Tabi? Megastruktur alien, awan debu raksasa, atau sesuatu yang bahkan belum bisa kita bayangkan? Tuliskan teori terliar Anda di kolom komentar. Saya akan sangat senang membacanya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan berikan like jika Anda menikmati perjalanan kita. Selamat malam.